Alur cerita lengkap Penthouse North 2013. Sarah Taylor adalah seorang mantan fotografer perang yang kini mengalami kebutaan permanen akibat ledakan granat saat bertugas di Afghanistan. Sejak tragedi itu, hidupnya berubah total. Ia tinggal bersama pacarnya Ryan di sebuah penthouse mewah di New York. Meski buta, Sarah berusaha menjalani hidup normal, memasak, berjalan dengan tongkat, dan mengandalkan ingatan tata letak ruang untuk bergerak. Suatu malam, saat kembali ke penthouse setelah berjalan-jalan, Sarah menemukan Ryan tergeletak tak bernyawa di ruang tamu. Ryan. Awalnya ia ketakutan, tetapi ia tidak sempat memproses dan mencerna apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba ada seorang menerjang masuk. Seseorang yang suara langkahnya dingin, berat, dan sangat terkontrol. What do you want? Ia adalah seorang pria yang bernama Hollander yang diperankan oleh Michael Keaton. Ia bukan perampok biasa, ia cermat, manipulatif, dan sangat berbahaya. Hollander memberitahu bahwa Ryan mencuri sesuatu yang sangat berharga, sejumlah berlian senilai jutaan dolar, dan Hollander yakin Sarah mengetahui tempat persembunyian berlian itu. Padahal Sarah benar-benar tidak tahu apa-apa. Hollander mulai memeriksa seluruh ruangan. Ia memaksa Sarah duduk, mengancamnya dan memanipulasi psikologisnya. Karena buta, Sarah sangat kesulitan mengetahui apa yang terjadi. Suara Hollander berpindah-pindah, benda-benda di rumah diacak-acak. Ia tidak tahu apakah Hollander memegang senjata atau tidak. Ia hanya bisa menebak dari suara dan getaran lantai. Ketegangan terus meningkat ketika Hollander tidak percaya Sarah. Ia yakin Sarah berpura-pura tidak tahu demi melindungi Ryan yang sudah mati. Tidak lama kemudian, seorang pria muda bernama Chad datang ke penthouse. Ia mengaku bekerja untuk Hollander sebagai bawahan atau lebih tepatnya tukang kotorannya. Chad tampak lebih impulsif dan kasar. Ia tidak sabar dan lebih mudah menggunakan kekerasan. Keduanya menekan Sarah untuk memberitahu lokasi berlian, mengancam akan menghancurkan rumah, mengancam akan menyakiti Sarah, memutarbalikkan fakta tentang Ryan. Namun Sarah terus bersikuku, ia tidak tahu apa-apa. Di tengah kekacauan itu, Sarah secara perlahan menyadari sesuatu. Ryan bukan pria baik-baik. Ryan ternyata memang mencuri berlian dan menyimpannya entah di mana. Ryan punya masa lalu kriminal yang tidak ia ceritakan. Sekarang, Sarah harus membayar risiko dari kehidupan ganda Ryan. Meski buta, Sarah tidak menyerah. Ia mengingat tata letak rumah, menghafal suara langkah Hollander, mencari benda tajam atau keras sebagai pertahanan, memanfaatkan instingnya yang terlatih sebagai fotografer perang. Namun, Hollander satu langkah selalu di depannya. Beberapa hal mulai terungkap. Hollander dan Chad bukan polisi, bukan detektif, tapi kriminal profesional. Ryan pernah terlibat dalam pencurian berlian bersama mereka, lalu mengkhianati mereka. Berlian itu dipastikan berada di dalam penthouse, tapi disembunyikan entah di mana dengan sangat cerdik. Hollander bersikeras mencari sampai dapat. Konflik mulai memuncak ketika Chad mulai bertindak brutal. Sarah memanfaatkan situasi kacau untuk berusaha kabur. Namun setiap kali ia berhasil melarikan diri beberapa meter, Hollander selalu menemukannya kembali. Tapi semakin lama Sarah makin mengetahui ritme langkah Hollander dan kebiasaannya. Dalam pertarungan kecil, tempat persembunyian berlian terbongkar. Berlian itu tersembunyi di dalam sebuah kotak dekorasi di dalam lemari es yang sangat tidak mencolok. Hollander sangat puas, tapi ia masih harus menghabisi satu saksi, yakni Sarah. Hollander hendak membunuh Sarah dengan cara perlahan, tapi Sarah memanfaatkan ingatannya terhadap suara perangkat rumah, arah hembusan angin dari balkon, letak perabotan, senjata kecil yang berhasil ia raih.
Dalam suasana gelap dan mencekam, Sarah akhirnya berhasil melukai Hollander. Pertarungan terakhir berlangsung brutal untuk ukuran seorang yang buta. Hollander, meski kuat dan terlatih, akhirnya jatuh dari balkon penthouse. Sarah menang bukan dengan kekuatan, melainkan insting dan keberanian. Saat polisi datang, Sarah berdiri lelah, terluka namun selamat. Film berakhir dengan kesan bahwa meski buta, Sarah tetap jauh lebih melihat dibanding orang-orang yang menipunya. Ia selamat bukan karena keberuntungan, tapi karena kemampuan bertahan hidupnya. Salam sehat, salam lestari. Oh my.